Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat syiar Islam yang dirahmati Allah, jin merupakan salah satu makhluk Allah yang dekat dengan manusia, karena jin memang selalu berniat untuk mengganggu dan menguji manusia bagaimanapun caranya. Dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, yang artinya bahwasannya ia pernah membawakan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wadah berisi air wudhu dan hajat beliau. Ketika ia membawanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Siapa ini?" "Saya Abu Hurairah," jawabnya. Beliau pun berkata, "Carilah beberapa buah batu untuk kugunakan bersuci, dan jangan bawakan padaku tulang dan kotoran." Abu Hurairah berkata, "Kemudian aku mendatangi beliau dengan membawa beberapa buah batu dengan ujung bajuku, hingga aku meletakkannya di samping beliau dan aku lalu pergi. Ketika beliau selesai buang hajat, aku pun berjalan menghampiri beliau dan bertanya, 'Ada apa dengan tulang dan kotoran?' Beliau bersabda, yang artinya, tulang dan kotoran merupakan makanan jin. Keduanya termasuk makanan jin. Aku pernah didatangi rombongan utusan jin dari Nasyibin, dan mereka adalah sebaik-baik jin. Mereka meminta bekal kepadaku, lalu aku berdoa kepada Allah untuk mereka agar tidaklah mereka melewati tulang dan kotoran, melainkan mereka mendapatkannya sebagai makanan." Hadis riwayat Bukhari. Begitu pula dalam hadis lainnya dari Abdullah bin Mas'ud disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, "Janganlah kalian beristinja, membersihkan kotoran pada dubur dan kotoran, dan jangan pula dengan tulang, karena keduanya merupakan bekal bagi saudara kalian dari kalangan jin." Hadis riwayat At-Tirmizi. Juga diceritakan dalam hadis lainnya bahwa setan makan dengan tangan kiri, sedangkan kita diperintahkan menyelisihi setan dalam hal tersebut. Lantas, seperti apakah bentuk makanan yang disukai jin dan setan? Yang pertama, makanan yang tidak disebut dengan nama Allah. Dari Sa'id bin Jubair yang mendapatkan riwayat ini dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, kepada Allah Ta'ala iblis pernah berkata, "Tuhanku, semua makhluk telah engkau jelaskan rezekinya. Pungkas makhluk terlaknat ini seraya sampaikan tanya, di manakah rezeki bagiku?" Allah Ta'ala berkata, menjawab pertanyaan setan tentang rezeki bagi mereka, "Di dalam makanan yang tidak disebutkan namaku." Hadis riwayat Ad-Diyah. Setiap makanan yang tidak disebutkan nama Allah, saat memakannya sangat disukai setan, karena itu adalah rezeki bagi mereka. Yang kedua, kotoran. Ya, hal ini sudah pasti kita ketahui bagaimana jin atau setan sangat menyukai daerah kamar mandi di rumah kita, karena di sana terdapat makanan favorit jin, yaitu kotoran. Rasulullah pun menganjurkan kita untuk selalu membaca doa terlebih dahulu ketika akan memasuki kamar mandi. Yang ketiga, memakan darah. Jin sangat menyukai darah, baik itu darah hewan atau manusia, entah itu darah luka maupun darah haid kaum wanita. Itulah dia mengapa untuk para wanita sebaiknya tidak membuang sembarangan pembalut menstruasinya. Sebaiknya dibersihkan dulu sebelum benar-benar dibuang. Yang keempat, kacang dan jadaf. Suatu hari Umar bin Khattab berkata, ketika itu ia menanyai seseorang yang pernah ditawan oleh bangsa jin, "Apakah makanan mereka?" Tanya Umar. Orang itu menjawab, "Kacang dan apa yang tidak disebutkan nama Allah Ta'ala saat memakannya." "Apa minumannya?" Tanya Umar kembali. "Jadaf," jawab orang tersebut. Jadaf ditafsirkan sebagai tumbuhan di Yaman yang tidak perlu membutuhkan air untuk memakannya, atau makanan yang biasa dimakan oleh unta dan tidak butuh air setelah memakannya, atau minuman yang tidak membuat peminumnya tersedak. Yang kelima, tulang. Tulang adalah salah satu makanan jin. Tidak hanya anjing dan kucing yang menyukai tulang, namun jin juga sangat menyukai tulang. Jadi sebaiknya
Jika Anda telah menyantap daging atau ikan, sebaiknya tulang langsung dibuang di tempat sampah. Jangan simpan tulangnya di dalam rumah karena dapat mengundang jin untuk ikut bersantap bersama. Tulang dan kotoran merupakan makanan jin. Keduanya termasuk makanan jin. Aku pernah didatangi rombongan utusan jin dari Nasyibin, dan mereka adalah sebaik-baiknya jin. Mereka meminta bekal kepadaku. Lalu aku berdoa kepada Allah untuk mereka agar tidaklah mereka melewati tulang dan kotoran, melainkan mereka mendapatkannya sebagai makanan. Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam, janin bayi. Yang lebih mengerikan lagi, jin atau setan juga gemar makan bayi dalam kandungan. Biasanya untuk wanita yang sedang hamil tidak diperkenankan keluar malam tanpa pendampingan dari suami atau keluarga. Alangkah baiknya jika bayi dalam kandungan dibacakan selalu ayat-ayat suci Al-Quran atau ruqyah demi menangkal pengaruh-pengaruh jahat dari jin dan setan. Yang ketujuh, bangkai. Indera penciuman manusia sangat sensitif terhadap bau bangkai, bahkan bisa membuat kita mual dan tidak selera makan ketika melihat dan mencium aroma bangkai. Namun anehnya, bangkai justru menjadi makanan favorit bagi para jin, baik itu bangkai manusia maupun hewan. Bangkai hewan yang dengan tidak menyebut nama Allah saat disembelih. Yang kedelapan, makanan yang dimakan dengan tangan kiri. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan bahwa yang artinya, jika salah seorang di antara kalian makan, makanlah dengan tangan kanannya. Ketika minum, minumlah dengan tangan kanan, karena setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dan tutur kata yang tidak baik, saya minta maaf. Jika bisa, tulis di kolom komentar. Sesungguhnya saya hanya ingin berbagi dan sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.